Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Pendengar pemirsa di mana saja berada, senang sekali kita berjumpa kembali di forum Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Tepatnya di hari Kamis 6 Juni 2025, saya Ika Darsono Memuaya kembali hadir untuk Anda, menyapa Anda di suasana pagi hari ini. Dan untuk kali ini kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sudah hadir Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Bapak Laude Nusrim, SHMH. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Iya, juga didampingi oleh Bapak Sony sebagai kasih intel ya, Pak ya. Selamat pagi, senang sekali bisa bersama dalam dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini. Dan kita akan mengangkat topik pembuktian dalam sistem peradilan pidana anak. Ya, dan kami mengajak Anda untuk bersama kami di dialog interaktif di 082195835080. Sekali lagi untuk Anda pendengar dan pemirsa di mana saja berada, kami mengajak Anda untuk bisa berdialog bersama di 082195835080. Dalam dialog hari ini, pembuktian dalam sistem peradilan pidana anak. Ya, saya ingin bertanya kepada Bapak Laude ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan anak dalam perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pak? Baik, Bu Eka, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Khusus untuk pemirsa RRI Pro 1 Manado. Ini khususnya memang untuk daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Kenapa kami mengangkat ini? Berawal dari keresahan kami sendiri selaku penuntut umum, karena sampai dengan Mei ini terjadi peningkatan yang luar biasa dalam perkara anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. Inilah yang menjadi dasar kami pagi ini harus merubah, karena dibutuhkan kebijakan dari orang tua. Karena undang-undang sendiri melindungi anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. Anak yang berhadapan hukum. Jadi untuk 2024 itu anak sebagai pelaku itu hanya ada 13 perkara. Dan 2025 baru sampai Mei itu sudah 12 perkara. Ini baru bulan Mei. Baru bulan Mei ya? Inilah sudah yang 12 perkara. Padahal 12 perkara itu dengan jumlah pelaku yang lebih. Karena ada satu perkara yang sampai melibatkan 3 anak. Kemudian anak sebagai korban juga, terutama ini dalam perkara asusila. Sangat-sangat riskan karena masa depan anak dipertaruhkan di sini. 2024 hanya 6 perkara, bulan Mei sudah sampai 4 perkara. Anak yang menjadi korban. Nah, di mana yang harus kita perbaiki di sini? Disinilah peran orang tua, keluarga, dan masyarakat tidak bisa lepas tanggung jawab. Karena anak sebagai korban ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan. Ya. Karena kalau ini sampai terjadi, maka anak ini akan menjadi trauma, masa depannya dipertaruhkan, dan itu hanya akan sangat-sangat merugikan, ya, merugikan semua pihak.
Karena kalau sudah terjadi butuh waktu lama untuk bisa merehab kembali perasaan anak ini. Itu sebagai korban. Jadi untuk pertanyaan Ibu Ifke tadi, ini dari Kasintel, bisa menjelaskan anak itu seperti apa. Iya. Oke, silakan Pak Sony. Ya, mohon izin Bapak Kajari Sari Sel, Bu Rika, dan Iya. pemirsa Radio RI Manado dimanapun berada. Jadi anak di dalam Undang-Undang Anak itu dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang berusia 12 tahun, tapi belum sampai 18 tahun, yang melakukan tindak pidana, baik itu sebagai pelaku, korban, ataupun saksi. Jadi di Undang-Undang Anak, jadi dijelaskan bahwa anak itu intinya belum genap 18 tahun. Bahkan juga di Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan juga anak yang dalam janin pun juga dilindungi. Jadi itu definisi anak dalam undang-undang. Terus apabila mereka melakukan tindak pidana ya yang dilakukan oleh misalnya seharusnya orang dewasa ya, dan ini dilakukan oleh ya mereka di bawah 18 tahun. Jadi seperti apa tindakan yang diambil oleh pihak Kejari? Ya, semestinya tindakan hukum itu sudah sarana terakhir. Ya. Artinya hukum juga, undang-undang juga memberi ruang. Apabila anak ini menjadi pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum, sepanjang korban mau memaafkan, itu bisa dihentikan. Ya, jadi tidak dibutuhkan pidana, sebenarnya tidak penting penegakan hukum hanya untuk tujuan pidana. Iya. Tetapi ada di kejaksaan namanya restoratif justice, ya mungkin sudah pernah ada teman-teman yang pernah membahas di sini. Harapannya cuma satu, anak ini diberi pelajaran, diberi peringatan untuk tidak melakukan pidana dan perkaranya dihentikan. Itu sudah sekian ratus perkara yang berhasil dihentikan. Tapi dibutuhkan kebijakan dari orang tua korban. Kemarin ini baru 2 hari yang lalu di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, kami mendapat tahap 2 namanya, istilahnya itu pengiriman berkas perkara dan tersangka dari kepolisian. Anak SMP di daerah Sinon Sayang sana, pelakunya 3 orang, korbannya 1, sama-sama anak. Nah, di sini memang dibutuhkan kebijakan dari keluarga korban dengan harapan hukum sudah berjalan. Ya, hukum sudah berjalan. Kami berharap orang tua korban mau memaafkan anak ini, karena memang kenakalan remaja, tapi sebaiknya tidak bersentuhan dengan hukum, karena kadang-kadang bisa muncul kebanggaan. Saya pernah di kejaksaan, saya pernah. Nah, ini kan harusnya yang kita redam. Jangan pernah muncul sifat bangga menjadi seorang kriminal, gitu. Jadi, memang kalau anak sebagai korban, kadang-kadang kami kesulitan. Kenapa kami mengangkatkan pembuktian dalam sistem peradilan pidana anak? Karena kalau anak sebagai korban, terutama dalam perkara asusila, yang pertama kesulitannya dia belum bisa disumpah. Gini, sementara dia itu sendiri korban. Nah gitu, bercerita kepada orang tua takut, bercerita kepada keluarga juga tidak berani, sehingga ini alat bukti ini menjadi hilang karena harus dibutuhkan kekerasan di dalam terwujudnya pidana itu, baik kekerasan, bujuk rayu. Nah, ini kan kalau tidak segera begitu ada kejadian, harusnya langsung anak ini dibawa ke rumah sakit, ke dokter untuk divisum, untuk menunjukkan bahwa sudah pernah terjadi pelecehan seksual. Karena tanpa adanya visum, kami kesulitan dalam membuktikan pelaku. Di visum itulah akan kelihatan hasil pemeriksaan dokter bahwa terjadi kekerasan terhadap anak ini. Nah, itu memudahkan kami. Tetapi kadang-kadang kan kita ini menjaga bagaimana, mencari jalan baiknya. Malah di beberapa kasus
Kami juga mengharapkan bisa ya mungkin ditunangkan lebih dulu atau dinikahkan untuk melindungi trauma korban. Kadang-kadang anak-anak ini juga berhubungan pacaran. Nah, inilah yang kesulitan kami ketika sudah berjalan sekian bulan baru diadukan ke polisi. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian pemirsa, karena apapun semua masing-masing pihak punya dasar untuk membuktikan. Korban merasa pasti terbukti, pelaku mengatakan tidak. Nah, disinilah tugas kami selaku penuntut umum mewakili negara untuk melindungi kepentingan korban, seperti itu. Oke. Ya, pendengar dan pemirsa di mana saja berada, Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 082195835080 untuk Jaksa Menyapa di edisi hari ini dengan topik pembuktian dalam sistem peradilan pidana anak dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Sudah hadir bersama saya Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Bapak Laude Nusrim SHMH, juga Bapak Kasih Intel Sony Ervian Purnomo SH. Silakan untuk Anda. Dan sudah ada yang masuk di WA. Selamat siang RRI, dari Doni Tomohon. Menurut saya cara orang tua mendidik anak di zaman sekarang adalah dengan cara menjadikan anak sebagai teman. Sebab semakin dikerasin, anak semakin belajar menjadi anak yang keras dan jahat. Tetapi jika anak sebagai teman, orang tua bisa curhat kepada anak. Sebaliknya anak bisa curhat kepada orang tua. Maka sebelum anak terlanjur dalam pergaulan yang salah, orang tua sudah dapat mendeteksi sejak awal. Terima kasih RRI dan narasumber. Oke, masih ada lagi, silakan. Ya, oke. Iya. Ini bagus nih. Oke. Artinya iya, silakan Pak langsung menanggapi. Menjadikan keluarga itu sebagai tempat aman. Iya. Memang ini yang dibutuhkan agar lingkungan anak itu lingkungan yang aman. Aman. Sehingga dia tidak mencari cara di luar ya bagaimana untuk mengatasi masalah. Iya. Oke. Iya, kita ke WA selanjutnya dari Ibu Aprili di Kombos. Bagaimana dengan pelaku tindakan seksual yang masih SMA, SMK, masih di bawah umur? Mereka sudah berbuat kriminal, tetapi di sisi lain mereka dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak. Apa delik aduan untuk kasus tersebut? Terima kasih Pak Jaksa. Oke. Iya, Pak Kasih Intel mungkin. Iya, silakan. Mohon izin, ini pertanyaannya bagus. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah sering kami tangani kasus seperti ini, yang dimana kekerasan tindak seksual yang masih anak berumur, tapi mereka sudah berkriminal. Di sisi lain mereka memang dilindungin, tapi dilindungin ini bukan dilindungin secara wah anak ini harus tidak bersalah, bukan seperti itu, tapi dilindungi hak-haknya, hak-haknya sebagai pelaku yang kita lindungin dalam artian ketika dia berhadapan hukum, ya kita bina nih, hakmu seperti ini, ya kan. Jadi ketika dia dalam hukum dalam kasus, jadi mereka bisa mengungkap suatu perkara itu bisa lebih jelas lagi gitu, dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif. Nah, jadi Pak, misalnya jadi jalan keluarnya kalau mereka sudah berbuat semacam ini ya, pelaku tindakan seksual yang masih SMA, SMK, jadi tindakan selanjutnya seperti apa? Ya, langsung tinggal diarahkannya ke lapor ke polisi. Ke polisi. Iya. Nah, nanti kalau misalnya ini kan seksual ya, kita berbuat seksual, jadi lapor aja ke polisi. Nanti setelah lapor polisi melakukan penyidikan, kami nanti yang melakukan penuntutan terkait anak di bawah umur ini. Jadi saya tambahkan. Iya, silakan Pak. Pelaku tindakan seksual ya. Jadi posisi yang disampaikan Ibu Aprili di Komos nih, anak ini masih di bawah umur tapi sudah menjadi pelaku. Nah, apa yang dilindungi oleh undang-undang? Yang paling utama adalah penahanannya tidak seperti dewasa. Yang kedua, dia akan mendapat cepat kepastian hukum di beberapa perkara. Ketika anak ini harus ujian, kami tetap memberi hak kepada anak ini. Sehingga penegakan hukum bukan untuk sampai mengorbankan pendidikan anak ini. Jadi ketika dia ujian dengan pengawalan, kita ikutkan ujian,
setelah itu kita kembalikan. Nah inilah kadang-kadang sedihnya itu karena ini kita berbalik bagaimanalah kalau situasi ini berada di posisi keluarga kita, ya. Makanya saya selalu mengatakan kami selalu menggugah harapan kepada keluarga-keluarga korban, baliklah situasi, dan saya yakin anak pun tidak akan pernah berpikir panjang seperti kita yang dewasa dalam melakukan satu perbuatan. Karena istilah pelecehan seksual, tindakan seksual ini biasanya hanya karena hubungan emosional kedekatan mereka. Gitu. Sehingga kami berharap pendidikan agama itu dikedepankan dalam mendidik mental anak-anak ini. Karena kita ini berada di zaman yang sudah canggih, semua mudah dilihat, menimbulkan sifat penasaran pada anak untuk mencoba-coba. Gitu. Jadi hindari daerah situasi-situasi anak ini ada kesempatan. Nah inilah yang harus selalu kita buka ruang agar mereka jangan pernah. Tadi dari Tomohon ya, bagus tuh. Pak Doni. Pak Doni itu menciptakan suasana keluarga, keluarga sebagai tempat yang aman, gitu. Jadi Lalu anak dan orang tua dikatakan bersahabat, Nah, ya. ada Seperti juga itu. dulu istilah siskamling atau apa, itu bagus sehingga ketika anak ini sedang bermain dengan teman-temannya, Iya. pelaku tidak ada ruang untuk melakukan pidana. Biasanya kan anak-anak ini dipanggil, Iya. kasih uang, pergi beli, padahal dia mau dilecehkan. Iya, Nah betul. inilah yang harus Itu dijaga. modus-modus yang sering terjadi ya Pak ya. Pelecehan-pelecehan seperti itu kasih uang, beli gula-gula ya. Ternyata ada sesuatu di balik itu. Iya, oke. Selanjutnya selamat pagi, Jaksa menyapa. Kalau korban pelecehan seksual dinikahkan dengan pelaku pelecehan seksual yang ada lebih berantakan hidup perempuannya. Karena ada seorang anak yang lahir dari pernikahan paksa dan ibunya ngomong begini ke anaknya, kalau kamu tidak ada, hidup ibu akan baik-baik saja. Jangan pernah menikahkan pelaku pelecehan seksual dengan korban, karena itu akan menghancurkan hidup sang korban. Biarlah sang korban dipulihkan, tetapi jangan pernah pertemukan sang korban dan dengan sang pelaku pelecehan seksual. Karena bagi wanita itu sangat menyakitkan. Terima kasih dari Christine di Minahasa. Ya, seperti apa Pak Jaksa atau Pak Kasinto? Ini istilah, Iya. jadi kita membagi, ada pelecehan seksual, ada pidana di bawah anak, ya, pidana anak. Iya. Anak yang berhadapan dengan hukum kan kadang-kadang mereka ini sebenarnya, ini pernah terjadi di Sinon Sayang, Iya. ini bertetangga, dan mereka ini berpacaran, tetapi usianya masih kategori anak. Iya. Jadi bukan korban yang dilecehkan kemudian dinikahkan, bukan seperti itu. Makasih kritikannya Ibu Christine di Minahasa. Jadi ini hanya karena hubungan pacaran, tapi usianya belum layak Belum untuk layak dinikahkan. untuk nikah. Jadi seperti apa Pak? Kalau sudah seperti itu, sudah terjadi sama seperti yang Ibu Christine ini ungkapkan ya. Saya Jadi sependapat. jalannya Enggak, itu memang tidak ada istilah itu mau dinikahkan. Betul, Ibu Christine melihat dari sisi, mungkin Ibu Christine adalah perempuan, Iya. memahami situasi itu benar. Jadi bukan korban pelecehan dinikahkan dengan pelaku, itu bukan. Iya. Tetapi yang saya sampaikan tadi itu karena ada hubungan pacaran. Anak-anak yang masih bersekolah, kategorinya anak, gitu. Ya, lebih sering Bapak hadapi kasus-kasus seperti itu sebenarnya apa, dinikahkan lebih baik atau putus sama sekali kalau ada pelaku-pelaku pelecehan? Hukum tetap berjalan. Hukum tetap berjalan. Iya. Dimaafkan sekalipun, itu tidak akan bisa menghentikan perkara. Karena ancaman pidananya itu tinggi, ya. Iya, ada telepon yang masuk. Oh, ya. Ya, halo. Halo, Ya, halo. Dengan Pak siapa di mana? Ya. dengan Pak Sagai di Bitung. Pak Sagai di Bitung. Oke, Pak Sagai, silakan ada pertanyaan untuk narasumber. Iya. Para narasumber yang saya hormati, berkaitan dengan topik yang ada, kita ada pengalaman. Kita Ya. dulu pernah lurah, kemudian diperhadapkan dengan kasus seperti yang tadi itu. Di bawah umur, tapi mereka memang pacaran.
Tetapi dalam posisi perempuan sudah hamil. Jalan satu-satunya kita bikin pendekatan dengan kedua orang tuanya, kedua belah pihak. Mau bikin apa lagi ini anak begini? Orang mau cari, mau hukum dia apa semua, tetap tidak menyelesaikan masalah. Ini cerita latar belakang mereka pacaran. Mereka bilang mereka saling mencintai. Akhirnya kita cari solusi, datang ke Capil. Konsultasi ke Capil, bagaimana? Dari Capil petunjuk, untuk menyelamatkan ini kondisi ini anak ini, kedua anak ini harus dinikahkan secara gereja. Untuk catatan sipil menunggu sampai 17 tahun. Baru catatan sipil. Tetapi selamatkan dulu ini kondisi ini yang hamil kurang lebih 5 bulan. Akhirnya sampai sekarang hubungan keluarga mereka aman-aman saja. Apakah ini memang kebetulan, tapi bagaimana caranya untuk orang mau cari solusi agar supaya ini dapat solusi yang terbaik, tidak mengakibatkan kehancuran masa depan kedua anak ini. Saya kira ini saja kita ungkapkan ini berkaitan dengan topik dan kita ada pengalaman untuk itu. Iya, oke, terima kasih Pak. Akhirnya sampai sekarang keluarga ini tetap bertahan dan aman-aman saja. Iya, terima kasih Pak Saya kira itu Sagai. saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sagai dari Bitung ya. Oke, kita ke yang masuk untuk ruang lingkup peradilan anak ini harus diperhatikan terutama anak-anak yang kena bullying. Seperti apa bullying di Kejari, Minahasa Selatan. Terima kasih, semangat Pak. Sehat selalu dari Nur Hayati Lakoro. Iya Ibu Nur Hayati, rupanya cukup mengikuti. Terima kasih. Jadi kemarin itu ada korban, korban ini anak SMP, kemudian ditampar-tampar sama teman-temannya di hadapan teman-temannya yang lain. Jadi anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. Tetap saja anak sebagai korban dilindungi oleh hukum dan anak sebagai pelaku juga dilindungi oleh hukum. Tadi udah dijelaskan oleh Kasintel. Tetapi karena mental anak sebagai korban ini kan merasa terpojokan ketika teman-teman semua melihat dia dipukulin. Pastinya proses tetap berjalan. Proses tetap berjalan. Hanya kami ingin menggugah dari keluarga korban karena hukum sudah berjalan dan ini sudah cukup menjadi sanksi sosial bagi anak itu. Karena yang tadinya tidak mengenal lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, apalagi sampai di sidang, apakah kita masih menginginkan hukuman sampai harus dipenjara? Rasanya butuh kebijakan dari keluarga maupun pendekatan dari orang tua pelaku. Datanglah sebagai orang yang bersalah, karena kita harus melepaskan semua ego ini. Kita harus mengingat kepentingan anak-anak ini. Itu aja yang kami inginkan. Tapi kalau harus kacamata kuda, hukum tetap hukum, proses tetap proses. Seperti itu. Sangat memiriskan sebenarnya ya Pak ya. Kita harus menghukum, tetapi juga harus melindungi anak ya kalau sudah terjadi seperti itu ya. Oke, ada yang masuk. Selamat pagi Bapak Jaksa dan host dari Kristo di Ranutana. Di Manado belakangan ini marak terjadi kasus kriminal, bahkan pembunuhan yang mirisnya pelakunya justru masih di bawah umur. Pelakunya banyak yang masih usia remaja atau anak peranggang. Bagaimana aparat menyikapi kasus demikian? Terima kasih. Oke, Pak Sony mungkin sebagai kasih intel bisa jelaskan. Jadi ini pertanyaannya bagus dari Kristo di Ranutana ya. Jadi marak terjadi kasus kriminal. Walaupun si anak ini melakukan kriminal dalam ini kasus perkara pembunuhan ya. Tetap seperti yang bilang oleh Bapak Kajari, tetap ini bakal dilakukan pemidanaan. Peradilannya tetap jalan. Cuman harus diingat di Undang-Undang Perlindungan Anak
Itu untuk maksimal hukumnya itu setengah dari orang dewasa. Dan untuk pembunuhan sendiri itu maksimal ada di 15-20 tahun. Berarti setengahnya Ya, sekitar setengahnya. 7 Setengahnya. itu Itu tahun setengah. sudah sangat berat bagi anak sebenarnya. Dan nanti juga biasanya ketika sudah masuk di lapas juga akan melakukan pembinaan khusus untuk anak-anak yang melakukan ini. Ya, Seperti itu. seperti baru-baru ini yang ada ya, pelakunya masih remaja. Ya. Tetapi diperlakukan seperti itu perlindungan hukum terhadap pelaku, tapi keluarganya tidak bisa menerima semacam itu ya. Apalagi kalau hukumnya setengah ya, dianggap tetap dianggap namanya membunuh ya, Pak. Itu seperti apa, Pak? Jadi memang iya. itulah undang-undang. Ya, undang-undang ini kadang-kadang kita masyarakat hanya melihat dia pelaku pembunuhan. Ya. Nah, kalau ditanya bagaimana sikap aparat, pastinya ada dua tindakan. Yang pertama preventif, Iya. yang kemudian persuasif. Ketika sudah terjadi pidana, maka hukum harus ditegakkan. Ada proses, ada muara dari semua perkara yang sudah terjadi pidana adalah persidangan. Sedangkan sumber apa di awal itu tadi yang dari pemohon nih sangat Pak Doni gitu, Pak mohon. Doni itu sangat real. Iya. Tetapi kadang-kadang memang anak-anak ini ketika ngumpul-ngumpul dipancing ego, minuman keras, inilah yang memicu sebenarnya. Mungkin itu yang diungkapkan oleh Pak Doni, keluarga yang dikategorikan mungkin keluarga yang harmonis, memang keluarga yang ideal ya. Tapi kalau misalnya di luar itu mungkin ya tidak bisa seperti itu mungkin ya. Tidak semua keluarga mungkin sama ya. Ya. Oke, ada telepon yang masuk ya. Oke, kita terima. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, Jaksa selamat pagi. menyapa. Iya, dengan Pak siapa di mana? Dengan Cliff di Minahasa Selatan, tepatnya di Cliff Kecamatan Motoling. Iya, Minahasa Selatan, Motoling. Kebetulan Iya, dari kebetulan Kejari Minahasa Selatan, Minahasa dari Kejari Selatan. Minahasa Selatan, Iya. ya. Oke, silakan Pak Selamat Cliff. pagi untuk kedua atau tiga ini. Dua. narasumber. Pagi Dua. Kedua narasumber dari Pak Kejari. Negeri. Misal, begini Pak. Kebanyakan kenakalan sekarang kan banyak didominasi oleh remaja. Jadi baik itu pencurian, pembunuhan, perkelahian, apapun itu paling banyak. Kira-kira apakah langkah-langkah yang memang yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Apakah ini bisa direvisi Undang-Undang Perlindungan Anak? Karena kebanyakan itu kan paling banyak remaja di bawah 17 tahun. Sedangkan undang-undang mungkin sudah berapa puluh tahun. Istilahnya kita jangan menengok lagi ke belakang. Kita harus ke depan kan. Namanya kan kita negara untuk maju. Jangan kita terus-menerus itu saja undang-undang. Tidak ada direvisi. Sedangkan undang-undang sudah tidak relevan lagi untuk dipakai. Karena banyak orang begini, dia sudah membunuh kok cuma setengah. Namanya sudah membunuh. Tidak ada sangkut paut dia bilang di setengah karena perlindungan anak. Tidak ada. Karena namanya kan sudah melanggar hukum, harus ditindak secara hukum yang berlaku. Jadi sebagai masyarakat, saya juga walaupun punya keponakan, kalau memang sudah melanggar hukum, memang sudah begitu aturannya. Jadi dari sebagai masyarakat, apakah ini masih relevan? Ini undang-undang perlindungan anak yang harus ketika mereka melakukan kriminal setengah. Tidak ada revisi. Mungkin langkah-langkah kelanjutan itu harus seperti itu. Karena semua undang-undang kan ketika sudah tidak relevan, ada revisi. Karena untuk kemajuan dan untuk supaya lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Cliff yang ada di Motoling ya, Minahasa Selatan ya. Oke, mau langsung dijawab oleh Pak Kejari atau Pak Sony? Oke, iya. Pagi Pak Cliff. Nih Pak Cliff ini wilayah Minahasa Selatan ya. Dan Motoling itu cukup terkenal. Jadi memang Pak Cliff berkaitan dengan undang-undang, ada sarananya kalau masyarakat ingin menyatakan keberatan dan melakukan revisi. Karena produk undang-undang adalah produk antara eksekutif dan legislatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelaku bukan berarti, memang kalau melihat keadilan nih, Pak Cliff nih melihat keadilan itu ada ketika orang merasa sama bagiannya, dia merasa adil. Yang kedua, ketika orang merasa sesuai dengan kebutuhannya, dia merasa adil. Ini. Jadi memang melihat hukum itu
dari sisi mana kita berdiri gitu. Tetapi pada dasarnya hukuman 20 tahun, 30 tahun sekalipun tidak akan pernah bisa membuat keluarga korban menerima. Karena ada yang mati. Gitu. Jadi penegakan hukum hanya dilakukan bukan untuk masalah puas atau tidak puas, tapi undang-undang ini berlaku seluruh Indonesia. Gitu, ya. Karena di Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, mungkin tipikal masyarakatnya berbeda-beda, ya, gitu. Jadi memang benar kata Pak Cliff, harus dilakukan revisi, tetapi revisi itu sarananya berbeda. Tugas penegak hukum adalah penindakan, penindakan terhadap pelaku. Tapi Pak Cliff, kadang-kadang nih, justru keluarga korban sendiri yang datang meminta pada penuntut umum saat bersidang, karena sudah mereka sadari mati itu adalah takdir. Dan keluarga korban kadang-kadang bisa menerima, kadang-kadang ada beberapa kasus ketika keluarga pelaku ini datang secara kekeluargaan yang ternyata punya hubungan kekerabatan. Nah, di sini justru kami yang merasa kesulitan. Kenapa kesulitan? Ketika hukum akan ditegakkan, tetapi situasi di lapangan inilah yang kadang-kadang sangat-sangat menyulitkan kami untuk mengambil berapa harus dihukum. Karena kami melindungi kepentingan korban, bukan melindungi kepentingan keluarga korban. Korban sudah mati. Keluarga korban, oke, kalian bisa ikhlas, tetapi ada yang mati. Nah, hukum tetap harus ditegakkan. Seperti itu Pak Cliff. Terima kasih. Sudah berapa banyak sampai saat ini Pak yang kasus semacam itu membunuh di anak-anak di bawah umur yang terjadi di Minahasa Selatan? Terus hukumannya seperti apa? Berapa lama? Jadi kalau untuk kasus pembunuhan, ya kebetulan yang paling dominan di Minahasa Selatan itu adalah persetubuhan. Ini yang bikin kami miris ketika bagaimana korban yang harus trauma, yang harus malah ketika di persidangan terpaksa pelaku ini kami keluarkan untuk korban ini mau bercerita. Memang hukum acaranya harus seperti itu apabila korban merasa dia trauma, seperti itu. Oke, ada telepon yang masuk, kita lanjut. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana? Ya. Ibu Reike di Bitung. Ibu Reike di Bitung. Oke. Iya, silakan Ibu Reike mau bertanya kepada Pak Jaksa dan Pak Kasih Intel, silakan. Iya, selamat pagi narasumber. Pagi Ibu Reike. Iya. Kita mau kasih tahu ya. Kemenakan saya kan diperkosa. Dia diperkosa di belakang rumah, di hutan, tapi di belakang rumah. Umur berapa Ibu? Korbannya umur berapa? Iya. Kejadian ini berapa bulan, tapi tidak terap karena orangnya lari dari lapas. Iya, maksudnya yang korban keponakan Ibu umur berapa? Masih umur 12 tahun. 12 tahun ya. Iya. Oke. Iya, silakan Bu, lanjut. Dia kasihan ya, keponakan saya itu perempuan. Dia disuruh beli rokok di warung malam-malam. Tahu-tahu dia blend dan dia rencana. Dia bawa nih anak di hutan belakang rumah. Kita tunggu, aduh. Ibu, perkaranya di mana Ibu? Perkaranya di mana? Ya enggak tahu nih anak ditarik ke diperkosa, dipaksa. Iya, kejadiannya di mana? Iya, Ibu, kejadiannya di mana? Kejadiannya di mana? Kejadian di Bitung. Di Bitung ya. Sudah di polisi sudah pernah? Iya, sudah. Dia ditangkap, tapi dia terlepas dari lapas. Ya, jadi gini Bu, kami kasih solusi. Penuh darah. Ya, kami kasih solusi Bu. Yang pertama, Ibu kan sudah lapor ke polisi. Yang kedua,
Yang kedua, ibu meminta perkembangannya. Ibu kan memegang surat laporan nih. Ibu minta perkembangannya. Ya sudah. Nah, perkembangan Sudah ini bikin surat. di kepolisian, ibu juga bisa datang ke kejaksaan untuk mengecek apakah perkara itu sudah sampai di kejaksaan atau belum. Itu aja yang utama. Enggak sempat karena dia keluarga orang cuma melendong. Ya, ibu langsung ke kejaksaan, Iya. bawa suratnya, ya. Ibu bisa ketemu dengan salah satu pegawai siapapun di Kejaksaan Bitung, atau bisa langsung ke Pak sudah, Kejar. Pak. Ya, Iya, di situ nanti oke. ibu dapat penjelasan, ya. Sudah penangkapan, tapi Iya, jadi yang mau ditanyakan seperti apa, Bu? Mau tanya ke Pak Kejari seperti dia apa? mungkin kelaparan waktu pagi Iya. mau cari makan. Iya, langsung Dia saja, menerima Bu. makanan, Iya, jangan sudah. sampai dia teh kau penundaan. Iya, langsung Ini ke pertanyaan. anak pun dari malam dah hilang. Iya, oke. Terus curiga keluarga melendong, tapi enggak itu jadi lapor ke ditangkap. Iya, Ya, baik, Bu. oke. Iya, Dia kan sudah enggak mengerti. ditangkap, tuh mati ditampar tuh keluarga melendong. Tapi Iya. ada hukum tuh. Ya. Iya, oke. Terima kasih. Sudah dibawa lah Iya. dia yang melakukan itu, dia bunuh. Iya, Dia pegang di kaki, dia kan ada bikin Oke. konstruksi begitu tuh. iya. Yang pasti sudah ditangani ya, Bu ya. Sudah ditangani pihak kepolisian. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Iya, kita salam hormat dari Amurang buat Pak Jaksa. Bagaimana penanganan terhadap kasus bullying di salah satu SMP di Minahasa Selatan? Dari Om Nyong, silakan Pak kasih intel mungkin Pak Sony yang akan menjawab. Silakan Pak Sony. Ya, ini dari Om Nyong ya, dari Iya. Minsel ya. Jadi terkait kasus Kasus bullying. di salah satu SMP di Minsel. Mungkin untuk perkara bullying ini kan dia masuk dalam perkara kekerasan ya. Masuk dalam, kalau di KUHP masuk pasal 351 atau di Undang-Undang Perlindungan Anak masuk di pasal 80 ayat 1, Pak. Nah, mungkin bisa langsung dilaporkan, dan untuk penanganan perkaranya biasanya langsung ke Ya, ini udah dilimpahkan ke kejaksaan. Siap. Nanti mudah-mudahan dalam seminggu ini sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan. Jadi dari sisi kepentingan korban, perkara tetap berjalan. Dari sisi kepentingan pelaku, kami berharap sebagai penengah di sini antara korban dan pelaku, ada win-win solution, ada kebijakan yang muncul dengan mempertimbangkan kepentingan anak-anak yang masih sekolah. Itu harapan kami. Tapi sampai dengan tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak datang ke kantor kejaksaan, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Segitu Om Nyong, terima Iya. kasih. Oke, demikian Om Nyong dari Minahasa Selatan ya. Silakan untuk Anda yang masih ingin bertanya kepada Bapak Kejari. Oke, kita akan break sejenak. Usai pesan-pesan berikut ini kita akan kembali lagi di Dialog Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Masih tetap bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan bersama Bapak Kejari, Bapak Laude Nusrim SHMH dan Pak Kasih Intel Sony Arfian Purnomo Sarjana Hukum. Dan Anda juga masih diberikan kesempatan untuk berdialog dengan dua narasumber yang ada di studio untuk hari ini di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Dan ya, senang sekali Pak Laude dan juga Pak Sony bersama kita di suasana hari ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada yang masuk lewat WA. Oke, iya, kalau masih ada silakan dari dari Bung Maksi di Kelurahan Sumalangka Tondano terkait pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur biasanya terjadi karena situasi dan kondisi yang memungkinkan hal itu terjadi. Kedepannya untuk meminimalisir atau bahkan menghindarkan agar tidak terjadi lagi, sebaiknya semua pihak terkait baik orang tua, guru, kepolisian dan kejaksaan agar terlibat secara aktif. Mungkin bisa dibuat semacam program terpadu sebagai tindakan preventif dan dilakukan sosialisasi dari kepolisian dan kejaksaan bersama dengan guru baik kepada orang tua dan terutama kepada anak, dan dilaksanakan di sekolah tempat anak bersekolah. Dan untuk pelaku anak di bawah umur yang sudah terlanjur melakukan tindak kejahatan, mungkin program yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bisa diadopsi dan diberlakukan secara nasional. Ya, gimana tanggapan Pak Kejari atau juga Pak Kasih Intel, Pak Sony Arfian Purnomo SH untuk menanggapi apa yang diungkapkan oleh Bung Maksi dari Tondano. Silakan. Ya, ini terima kasih dari Bung Maksi. Ya. Jadi saya sih menangkap sedikit. Jadi untuk kejaksaan kebetulan sudah melakukan upaya tindakan preventif, di mana kami ada program Jaksawan Sekolah. Iya. Kami ke sekolah-sekolah melakukan sosialisasi, penerangan hukum ke adik-adik didik ini. Jadi untuk kegiatan itu sudah kami laksanakan. Dan untuk mungkin yang programnya Pak Deddy mungkin saya mungkin sependapat mungkin. Jadi jaksa masuk sekolah itu kita mengedukasi anak-anak bahwa jangan pernah bangga menjadi kriminal. Ya. Dan tingginya kasus yang muncul ini gunung es. Yang kelihatan ini hanya yang di puncak. Padahal di bawah mungkin banyak perkara yang belum dilaporkan. Nah, di Pemkab Minahasa Selatan kebetulan kami di Forkopimda ini sudah diantisipasi ya. Jadi saran dari Bung Maksi ini kami bawa kembali nanti lagi ke forum Forkopimda karena di beberapa kecamatan sudah diminta kepada hukum tua aktifkan kembali ronda atau apa istilahnya. Yang penting ada karena di saat-saat anak-anak ini bermain di sini potensi munculnya pidana. Nah, disitulah diharapkan masyarakat itu jangan mungkin karena keesakan main HP ini lupa dengan situasinya. Ada anak-anak yang lagi terancam, ya. Nah, di saat ada patroli, ada keliling dari warga masyarakat ini yang perlu diaktifkan per 2 jam. Ini bisa meminimalisir. Nah itu, ini yang sudah dilakukan oleh kepolisian dan hukum tua di sana. Ini sudah mulai diaktifkan karena pidana terjadi kalau ada kesempatan. Jadi bukan niat. Niat mungkin dia susun dari awal seperti Ibu dari Bitung tadi. Tetapi kesempatan itu muncul,
hanya dengan kasih uang beli rokok muncul niat dia untuk melakukan pidana. Iya. Nah, kalau dari Gubernur Jawa Barat, wah ini Bu Maksi bolehlah bersurat langsung ke Pak Gubernur nih biar bisa mau turun langsung. Sebenarnya kalau kami melihat ya yang dilakukan itu bukan semata-mata untuk kepentingan konten, tetapi kita yang di daerah Sulawesi pun bisa melihat ada hal-hal positif yang terjadi di provinsi lain. Emang kadang-kadang tergantung dari mana kita menilai. Kalau menilai dari sisi konten, dia akan negatif. Tetapi ketika kita mengambil sisi positifnya, ini hal yang sangat positif. Gitu. Terima kasih Bu Maksi dari Tondano. Tondano. Iya, sebenarnya ya yang ingin saya tanyakan kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pihak Kejari apabila ada anak yang melakukan tindak pidana ya sudah melakukan kejahatan sampai apa batas ditahan atau dilakukan penindakan ya gitu. Ya tadi yang Tahap yang disampaikan dilakukan kasih tindakan pencegahan preventif itu dari jaksa masuk sekolah ya. Di samping itu kami juga ada kegiatan yang bekerja sama dengan hukum tua ya karena hukum tua ini adalah garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjaga wilayahnya gitu. Jadi preventif tadi sudah kami sampaikan baik itu dengan mengaktifkan masyarakat untuk selalu keliling-keliling kampung ya. Jangan biarkan anak itu bermain di situasi-situasi tertentu karena jam-jam tertentu di saat semua aktif bekerja di situ potensi untuk muncul. Nah, sedangkan tindakan hukumnya jaksa hanya bisa menunggu kalau ada korban yang melapor. Gitu. Karena kewenangan ada di tangan kepolisian. Setelah diproses, kami baru bisa melakukan pemeriksaan seperti itu. Oke, ya untuk pendengar pemirsa di mana saja berada yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080 untuk Anda berdialog dengan Bapak Kejari Minahasa Selatan. Dan juga Bapak Kasih Intel yang ada di studio untuk siang hari ini. Menarik sekali kita membahas dan mengangkat mengenai kasus pelaku anak-anak ya di bawah umur yang sangat memiriskan sebenarnya. Ya, oke, ada telepon masuk. Oke, silakan. Ya, halo. Halo. Selamat pagi Mbak Ike. Iya, selamat pagi. Selamat pagi Jaksa Menyapa. Selamat pagi Indonesia. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Sartono di Kongo. Ya, oke, Pak Sartono silakan Pak Sartono langsung ke pertanyaan. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memudahkan salam kebajikan. Berbicara hukum, Pak, ini mohon maaf. Memang saudari dulu orang pernah bikin itu untuk pengamanan dan kenyamanan yang ada di kampung, termasuk pos kamling. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak, apalagi sekarang ini lagi marak ini anak-anak muda. Ya, orang ini termasuk ini cuma masukkan, coba tolong tuh pala-pala, kan orang ada baminsar, ada pala. Nah sekarang pala yang berwenang, yang dia mengetahui tentang detail lingkungan, yang dia tahu persis orang-orang ini, anak-anak ini begini. Nah, dia bikin kesosialisasi, artinya begini, pernah ada terjadi, dia bilang, dia cuma bilang, oh, baik kita ada kasih keluar akar. Jadi mau tidak usah mau. Itu begitu kak, bikin sosialisasi ke masyarakat. Mau ini biar kita keluar, kita saudara, banyak mau tolong mau ini. Karena kalau polisinya kita mau tanda tangan, yang mau keluar mau ini. Artinya seperti itu. Contoh. Jadi orang juga di kepala kampung, kasih tahu dong. Jangan cuma babadiang. Ya, apalagi ini kan sejak ada patroli. Patroli itu kalau mau pikirkan ada DP. Langsung saja Pak Sartono berhubung waktu ya. Itu masukan supaya jangan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita kira dari situ. Kan kalau para tokoh masyarakat, tokoh agama semua menjalin hubungan atau mengatasi hal-hal yang terjadi di tiap lingkungan, di tiap kampung, kita rasakan menjadi aman. Yang perlu dari mau
sibuk melapor siapa. Jaksa kan ini kan dilindungi oleh TNI Iya, dan oke. polisi. Iya. Jadi usah takut-takut, ajar Oke. pada orang. Iya, Sampai terima mereka kasih. ada kabar hukum di negara ini. Terima Siapa kasih, yang Pak. melanggar hukum harus Oke. ditindak. Terima kasih, selamat Ya, pagi terima kasih Merdeka. Pak Sartono. Oke, terima kasih Pak Sartono. Ya, kalau masih ada di belakang Pak Sartono silakan 0821 9583 5080. Sekali lagi di belakang Pak Sartono di telepon 0821 9583 5080 yang masih ingin bergabung. Ini terkait dengan pembuktian dalam sistem peradilan pidana anak ya. Jadi ada pro kontra juga Pak kalau terjadi tindak pidana ya. Nah, kalau mereka berbuat umur berapa Pak bisa dikatakan langsung misalnya sudah melakukan tindak pidana? Umur berapa yang bisa langsung ditahan atau ditangguhkan atau semacam apa Pak? Iya, silakan Pak Sony. Mohon izin saya jawab. Iya. Jadi di umur berapa bisa ditahan? Iya, Di Undang-Undang Anak itu dijelaskan bahwa umur 14 tahun ke atas itu sudah bisa dilakukan penahanan. Sedangkan untuk lihat perkaranya itu bisa ditahan kalau dia mengacu di 7 tahun atau lebih dalam perkara. Jadi itulah untuk dasar anak dilakukan penahanan. 14 tahun ya? Ya, 14 tahun. Terus ya begitu dia berbuat langsung ditahan atau ada tahapan-tahapan lain misalnya pemeriksaan dulu Biasanya baru kami semacam periksa apa? dulu, lihat perkaranya dulu. Kalau Iya. ancaman pidananya itu di bawah 7 tahun, kami tidak bisa melakukan penahanan, kami lakukan diversi. Tapi kalau misalnya dia 7 tahun ke atas, itu tidak bisa lakukan diversi tapi langsung ditahan. Jadi itu undang-undang yang mengatakan seperti Iya. itu. Jadi selama ini sudah di Minahasa Selatan sendiri sudah ada yang seperti itu ya Pak, langsung ditahan anak di 14 tahun sudah ditahan ya. Karena kebetulan juga untuk di Minsel kebanyakan sekarang perkara cabul, persetubuhan terutama. Persetubuhan itu kan ancamannya dia 15 tahun. Jadi ketika udah ancaman 15 tahun sudah sah untuk dilakukan penahanan. Seperti itu. Iya. Terus kalau misalnya langsung ditahan pengadilan terus 7 tahun, apakah setelah dia kembali setelah lewat 7 tahun apakah dia kembali ke masyarakat seperti apa Pak? Ya, jadi memang Hak-haknya kadang-kadang Pak, Bu, ya, Kejari silakan Pak bisa menjawab. ketika dia sudah menjalani pidana, Iya. maka kembali ke masyarakat sebagai masyarakat yang bebas. Ya, jadi tidak ada lagi status yang melekat kepada ketika seseorang sudah melaksanakan hukumannya. Nah, sebenarnya kita memahami anak, kadang-kadang persepsi kita anak-anak itu, padahal 17 tahun, 11 bulan, 29 hari masih anak-anak. Iya. Ketika terjadi pidana, belum berusia 18 tahun, kategorinya anak-anak. Berlaku hukum acara anak, berlaku perlindungan anak. Jadi di bawah 18 tahun kurang 1 hari pun, dan bahkan jam kejadian belum 18 tahun, berlaku hukum acara anak. Gini. Karena apa? Ini hak ya. Ketika terjadi penahanan, perampasan hak kemerdekaan anak ini sudah dirampas oleh negara, dirampas oleh hukum dan dilakukan tindakan. Nah, apa yang disampaikan oleh Kasintel tadi, memang disinilah kadang-kadang beratnya kami menilai apakah anak ini masih bisa baik, apakah keluarga mau bantu aktif dalam melakukan pendekatan kepada keluarga korban. Disinilah kami tunggu, selalu yang kami butuhkan untuk pengambilan sikap. Iya. Terus yang dikatakan bahwa di Minahasa Selatan paling banyak kasus pencabulan anak-anak di bawah umur ya. Sebenarnya seperti apa sih Pak? Kenapa terjadi demikian di daerah Minahasa Selatan paling banyak dengan persetubuhan anak-anak di bawah umur? Ada beberapa kasus yang dipengaruhi oleh minuman keras, ya, Iya. sehingga setelah mengkonsumsi minuman keras mereka mabuk dan tertidur di rumah korban malah, gitu. Itu ada beberapa kasus. Ada juga karena sepinya situasi, muncul niat pelaku karena ada kesempatan. Iya. Gitu. Jadi ada beberapa penyebab yang itu di sini dibutuhkan peran dari keluarga dan agama. Tokoh-tokoh agama tidak bisa tutup mata, ya, harus diulang-ulang untuk mengingatkan
karena kepentingan korban ini seketika sudah terjadi trauma melekat kepada korban. Iya. Gitu. Oke Pak, kita sudah di penghujung dialog Jaksa Menyapa Tidak untuk terasa, edisi hari ya? ini. Tanpa terasa waktu berjalan ya Pak ya. Dan untuk closing statement silahkan mungkin dari Pak Sony dulu, silahkan Pak kasih intel. Mungkin dari saya statementnya, kenali hukum, jauhi hukuman. Seperti itu. Iya. Kenali hukum, jauhi hukuman. Iya. Kalau Pak Genjari sendiri seperti Ya, apa Pak? jadi anak adalah aset, aset negara, aset masyarakat, dan aset keluarga. Sehingga anak ini kita harus menjaga baik dia sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Ya, ciptakan situasi nyaman di dalam keluarga sehingga anak tidak akan menjadi salah satu baik pelaku dan korban. Itu yang pertama. Yang kedua, kriminal terjadi bukan hanya karena niat, ya, kesempatan yang ada itu bisa menciptakan, tuh. Sehingga diharapkan kepada seluruh masyarakat yang hadir, yang ada mendengar Pro 1 RRI Manado, aktifkan kegiatan untuk mengawasi anak-anak kita, ya, karena kalau sudah terjadi, sudah tidak ada lagi rehabilitasi. Gitu. Oke, ya terima kasih Pak Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang sudah hadir di dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini Pak. Pak Laude Nusrim SHMH sudah bersama kami di hari ini, juga Pak Sony Arfian Purnomo SHMH sebagai Kasih Intel Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dan kita sudah membahas mengenai pembuktian dalam sistem peradilan pidana anak. Semoga bermanfaat untuk dialog Jaksa Menyapa siang hari ini, dan kita akan jumpa kembali di edisi selanjutnya ya, Jaksa Menyapa. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Manado. Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, saya Iki Rasono Momoya. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.